sholat itu, kata para spiritualis muslim, bukan sebenarnya kewajiban, melainkan hak. Kenapa? Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan sholat atau kebaikan apapun, sebenarnya kebaikan atau sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Persis seperti yang dikatakan dalam surat Taha ayat 132. Jangan kamu mengira ketika kamu sholat, kamu sedang memberikan rezeki kepada Allah, tapi Allah lah sang pembeli rezeki kepadamu. Buktinya, ada orang yang nggak sholat, tetap Allah kasih rezeki. Sholat itu untukmu, bukan untuk Allah. Untuk kita semua. Makanya hak. Karena kalau nggak sholat, kita yang rugi. Kita yang konyol. Kita yang berantakan hidupnya. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Makanya, sholat itu sebenarnya buat kita. Buat pertama, healingnya kita. Karena ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi itu dalam keadaan bersedih lantaran ditinggal wafat oleh pamannya tercinta, yaitu Sayyidina Abu Thalib, dan istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Maka kemudian beliau dimi'rajkan dan mendapatkan sholat. Dan sholat adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya semua manusia yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad. Maka ini pelajaran bahwa Nabi pun kadang sedih, kadang sumpah, tapi healingnya Nabi itu adalah sholat. Jadi bukan berarti kita nggak boleh healing berwisata. Silahkan, cuman ketahuilah healing yang pertama dan utama adalah sholat. Dan jangan sampai ketika healing ke tempat wisata kita gak sholat atau lupa dan lalai sholat, dan healing itu hanya jadi proses rekreasi, gak ada kontemplasi, cuma menghibur mata, bahkan pikiran pun gak terhibur. Ketika rekreasi tetap sibuk dengan kerjaan kita di HP. Apalagi kontemplasi menghibur hati kita. Ini sindiran kepada manusia modern yang industrialis, yang ketika healing itu cuman badannya doang ke tempat wisata, tapi pikiran apalagi hatinya nggak ikut ke sana. Nah, yang kedua, sholat itu membuat lo bisa berhenti sejenak dari semua rutinitas, keruwetan, dan aktivitas sehari-hari. Percaya deh, ketika lu sibuk kemudian lu berhenti untuk sholat, maka setelah sholat lu kayak menemukan energi baru. Karena dalam sholat ada tumakninah, ketenangan, sebagai salah satu rukun, yaitu pesan utama sholat. Lo akan lebih powerful setelah sholat untuk melakukan aktivitas lagi. Kalau ruwet, keruwetan itu tensinya akan nurun atau bahkan mungkin hilang. Dan yang ketiga, karena sholat itu ngajak lo untuk ngatur waktu. Ada waktu-waktunya. Pagi, yuk kita kuasai waktu dengan bangun secepat mungkin ketika fajar belum menyingsing, yaitu untuk sholat subuh. Nggak usah bawa-bawa agama. Tanpa bawa-bawa agama pun, orang yang bangun di waktu subuh itu pasti dia memiliki peluang sukses baik ilmu maupun kerja lebih tinggi dari yang nggak bangun di awal hari ketika subuh. Begitu juga ketika duhur. Ketika lu sibuk, yuk berhenti agar lu memiliki kendali atas waktu lu. Jangan lu yang dikendalikan oleh waktu melalui kesibukan itu. Begitu juga asar, maghrib, dan isya.
Coba lu pahami filosofi waktu, bagaimana Allah mengajarkan lu mengendalikan waktu dengan sholat. Karena manusia yang gagal dan rugi adalah yang dikendalikan oleh waktu.